Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Yulianti dalam mata pelajaran bimbingan dan konseling. Materi kita hari ini adalah tentang perilaku sopan santun dalam kehidupan. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah siswa dapat menerapkan perilaku sopan santun dalam kehidupan sehari-hari. Sopan santun adalah bagian yang tidak terpisahkan dari interaksi sosial. Sopan santun dibutuhkan ketika kita menghadapi orang-orang dengan berbagai latar belakang, watak, dan perilaku. Dalam mempertahankan hubungan, penting untuk selalu memperlihatkan penghargaan diri kita atas orang lain. Secara sederhana, orang senang jika dihargai. Kita dapat menunjukkan sikap menghargai dengan tidak lupa untuk selalu mengucapkan terima kasih. Rasa terima kasih dapat diberikan atas bantuan yang telah diberikan, atas penyelesaian suatu pekerjaan dengan baik, atau hanya karena seseorang telah berkenan hadir. Nah, sopan santun itu sendiri adalah sopan santun berarti sikap atau perilaku yang tertib sesuai dengan adat istiadat atau norma-norma yang berlaku dalam pergaulan antara manusia setiap harinya, memiliki sikap saling menghormati, bertutur kata baik, bersikap rendah hati, serta sikap baik lainnya, dan perilaku yang mencerminkan kebaikan dan keramahan kepada orang lain, terutama orang yang lebih tua umurnya dari kita. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk memulai belajar dan berperilaku sopan santun. Mencium tangan dulu sebelum masuk ke sekolah. Mungkin ini terjadi sebelum masa pandemi ya, tapi ada teknik atau cara tertentu ketika kita ingin menghargai guru dengan tidak mencium tangan ya, berkaitan dengan masa pandemi yang sedang kita jalani saat ini. Lalu mengucapkan salam kepada guru dan teman ya, saling menyapa, salam, say hello, tidak cuek-cuekan jika bertemu di jalan ya, tidak menghindari ketika bertemu guru. Kalau ketemu guru lebih baik jalannya muter karena malas untuk mengucapkan salam misalnya ya, tidak seperti itu. Lalu menyapa dan tersenyum kepada teman. Senyum itu ibadah loh. Menghargai pendapat teman atau guru saat sedang berdiskusi di Zoom Meet atau di grup. Nah, ini juga bagian dari sopan santun. Lalu tidak bersuara keras ketika berbicara dengan orang tua ya, tidak teriak-teriak dengan orang tua kalau ditegur mengerjakan tugas ya, malah galakan anaknya ya, tidak seperti itu. Mencium tangan orang tua ketika akan berangkat sekolah. Nah, ini mungkin masa pandemi ini agak-agak berkurang ya, karena tidak pergi ke sekolah ya. Tidak apa-apa, nanti mudah-mudahan kita akan kembali tatap muka ya. Tapi mencium tangan orang tua bukan hanya berangkat ke sekolah saja loh. Mendengarkan nasihat orang tua. Nah, kalau dinasihati nih dengarkan. Kalau orang tua ngomong, membantah ya, jangan saling membantah dengan orang tua. Dengarkan dulu baik-baik, nanti jika tidak berkenan baru kita ungkapkan pendapat kita ya, dengan cara yang baik juga. Meminta izin sebelum menggunakan barang adik atau kakak ya. Kalau misalnya kakak punya sepatu, jangan asal make, nanti biasanya si pemilik barang akan marah. Jadi minta izin dulu, itu bagian dari sopan santun. Atau mengetuk pintu sebelum masuk ke kamar kakak atau orang tua, jangan selonong aja ya.
tidak memotong pembicaraan orang tua. Nah, kalau ada orang tua sedang bicara dengan temannya atau dengan koleganya, kita diam sejenak sampai berhenti, baru kita menyapa ya. Jadi jangan langsung memotong pembicaraan. Nah, itu tidak sopan. Lalu tidak mencoret-coret layar Zoom Meet. Nah, ini sering terjadi ketika kita sedang Zoom Meet karena kita PJJ. Ini ada beberapa siswa yang iseng tangannya mencoret-coret layar. Itu berperilaku yang tidak sopan. Jadi tolong tidak dilakukan lagi ya. Mungkin hanya main-main, tapi itu tidak sopan. Oke, ini ada beberapa berita yang viral tentang perilaku siswa atau siswi di media sosial yang tidak sopan ataupun santun ya, yang akhirnya viral dan bisa kalian saksikan. Ada yang sampai ke KPAI dan menyatakan bahwa perilaku tersebut tidak santun ya. Mungkin kalian sudah pernah lihat ya video guru dibully murid, atau ada juga hanya demi konten siswa sekolah itu lakukan hal tak sopan kepada gurunya ya. Setelah diselidiki ternyata siswa tersebut melakukan hal-hal yang tidak sopan itu hanya demi sebuah konten. Nah, jika kalian ingin membuat sesuatu yang kreatif ya, diharapkan tidak melanggar adat istiadat atau aturan yang berlaku di masyarakat. Tetap menjaga sopan dan santun sehingga bisa menjaga nama baik sekolah kita. Oke, Ibu yakin kalian bisa. Selanjutnya, nah ini dampak positif yang dapat kita dapatkan jika kita bersikap sopan dan santun. Tentu saja yang pertama itu mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala ya. Kebaikan seperti sedikit apapun itu pasti ada balasannya. Lalu karena kita menghormati dan menghargai orang lain, tentu saja kita juga akan dihormati dan dihargai juga oleh orang lain ya. Siapa sih yang tidak suka dengan teman yang baik? Coba, siapa yang gak suka punya teman suka senyum ya, suka berbagi? Nah, pasti dengan sendirinya kita akan mendapatkan banyak teman jika kita berperilaku seperti itu ya, sehingga kita pun dipandang baik oleh masyarakat ya, oleh teman-teman kita, karena mungkin kita berperilaku jujur, santun, ramah ya. Jadi teman-teman suka dekat dengan kita sehingga kita disukai banyak orang ya. Setelah itu mungkin nanti akan ada beberapa penghargaan yang bisa kita terima, ada apresiasinya ya, dari mungkin suatu saat kita akan dapatkan karena kebaikan-kebaikan kita ya kan. Siapa tahu kalau siapa berbuat baik itu pasti ada balasannya, dan sehingga nama baik kita pun akan selalu terjaga. Nah, tugas kalian ini, carilah satu pepatah atau peribahasa tentang sopan santun, lalu artikan ya, artikan. Bisakah kalian melakukannya dalam kehidupan sehari-hari? Oke? Ini tugasnya. Oke, nih ada satu pepatah yang bisa kalian simak. Harga diri manusia itu tergantung dari cara berbicara serta santunnya kata dan perbuatan. Sedangkan nilai raga manusia tergantung dari cara berpakaiannya. Manusia terdiri dari jiwa dan raga. Raga kita baik dilihat dari cara berpakaian. Jiwa kita baik, berkualitas dilihat dari
cara berbicara, sopan dan santun serta perbuatan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.